Selamat pagi saudara, shalom. Senang sekali ketemu dengan saudara di tahun 2015 ini kita masih bersama-sama. Baru 25 hari kita memasuki tahun ini, saya ingin ucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Dan saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita sepanjang tahun hari ini, sama seperti Tuhan menyertai kita di tahun yang kemarin. Tuhan itu dahsyat, kasih setianya tidak pernah berubah, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Saudara-saudara, tadi pagi saya men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan, apa yang kita dapatkan pada waktu kita berdoa memasuki tahun ini, yaitu mengenai keep calm and have faith. Jadilah tenang dan percaya kepada Tuhan. Ya. Dan di ibadah yang kedua ini, saya ingin men-sharingkan satu kebenaran firman Tuhan dengan tema passion, saudara, atau gairah. Saudara-saudara, kita berulang-ulang mendengar kata passion atau gairah. Sebetulnya apa yang dimaksud dengan passion atau gairah itu, saudara? Nah, menurut kamus umum, saudara, passion itu adalah keinginan atau gairah yang kuat terhadap seseorang atau terhadap sesuatu. Ini menurut kamus umum, saudara. Jadi bukan sekedar keinginan, tapi keinginan atau gairah yang kuat, yang menggebu-gebu terhadap seseorang atau terhadap sesuatu, saudara. Kalau saudara lihat orang masak itu gayanya beda-beda, saudara. Nah, saya itu suka makan di daerah Mangga Besar, saudara. Ya, saya orangnya doyan kuliner, tapi sekarang mesti dijaga, ya. Supaya sama yang lebih tua nggak kalah tubuhnya, saudara. Banyak yang lebih tua dari saya, tapi badannya masih bagus-bagus, saudara. Ya, dulu saya tuh gemuk sekali, 10 kilo lebih gemuk dari sekarang. Ya, sekarang puji Tuhan dengan anugerah Tuhan bisa diturunin 10 kilo. Nah, ini mesti dijaga. Nah, saya tuh punya langganan tukang kue tiaw goreng, yang dibilang si Inci tusuk konde. Ya, jadi dia tuh pakai sumpit, dia tusuk kondenya pakai sumpit itu, saudara. Nah, dia tuh jualan kue tiaw di Mangga Besar Raya situ. Ya. Saudara jangan curiga, saya nggak dapat persenan apa-apa dari dia. Saudara. Dan kalau datang ke sana, saya itu suka ngeliatin dia masak. Jadi saya nggak langsung duduk. Teman-teman saya, istri saya semua langsung duduk. Saya tuh suka nongkrong. Saya tuh demen liatin orang masak, saudara. Dan tiap kali liatin dia masak, saya tuh senang. Ngeliatin aja udah senang, saudara. Belum makan, saudara. Kenapa? Ini Inci kalau masak itu semangat banget, saudara. Wah, beda sama tukang kue tiaw yang lain. Ini semangat banget, udah gitu dia happy. Dia semangat banget. Nah, saya bilang, saudara, orang seperti ini dia masak dengan passion, saudara. Bukan sekedar gairah, tapi gairah yang kuat. Kalau saudara pergi ke mall, kemudian saudara lagi jalan-jalan, saudara lihat ada ibu-ibu, saudara, di tangan kanannya ada 6 kantong, kiri kanannya 7 kantong. Nah, dia belanja dengan passion, saudara. Kecuali dia punya niat yang lain, ngabisin duit suaminya karena dia sebel benar sama suaminya. Jadi dia gesek-gesek aja, saudara, biar habis. Nah, saudara-saudara, jadi sekali lagi, passion itu bukan hanya sekedar keinginan atau gairah, tapi keinginan yang kuat. Katakan sama-sama, keinginan yang kuat. Nah, saudara-saudara, ternyata di dalam hidup kita, passion itu sangat penting loh. Passion itu sangat penting, sangat penting. Nah, kita lihat di dalam Alkitab, Roma 12 ayat yang ke-11, Alkitab bilang apa? Tentang passion. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kata Alkitab, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ternyata melayani itu juga butuh yang namanya passion. Gairah yang kuat tadi, saudara. Dikatakan di sini, kalau kita melayani, roh kita harus apa, saudara? Menyala-nyala, bukan hanya sekedar menyala. Ngerti bedanya menyala sama menyala-nyala? Kalau menyala itu sekedar ada. Kalau menyala-nyala itu kayak apa, saudara? Berkobar-kobar. Nah, kata menyala-nyala di dalam ayat ini, dalam terjemahan aslinya, Amplified Bible, berasal dari kata seal atau zeo. Artinya apa? Memasak dengan api yang besar, yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Jadi sekali lagi, saudara, pada waktu firman Tuhan bilang apa? Biarlah rohmu menyala-nyala, itu bukan sekedar ada loh. Kita bisa melayani. Karena kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa melayani. Tetapi orang yang melayani dengan roh yang menyala-nyala, itu pasti kelihatan bedanya. Dari orang ngomong shalom aja, saya tahu dia semangat apa enggak. Kalau kita masuk ke gereja, shalom Pak. Ada yang ngomong shalom, shalom. Ada yang dipisah, shalom. Oh, jadi shalom artinya beda lagi tuh, saudara. Selamat pagi Pak, orang ngomong selamat pagi aja kita bisa tahu nih orang tuh semangatnya nyala-nyala apa enggak, saudara.
Kalau ngomong selamat pagi, kita mesti ngomong dengan tulus. Tahu artinya selamat pagi? Saya pernah kasih tahu. Selamat pagi itu artinya apa? Saya senang Anda selamat pagi ini. Jadi kalau Anda ngomongnya nggak tulus, Anda nggak rela saya selamat pagi ini. Gitulah kira-kira. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan itu butuh yang namanya passion. Dalam segala bidang yang Anda kerjakan, Anda butuh yang namanya passion. Bukan sekedar gairah, tapi gairah yang besar. Kenapa passion itu begitu penting, saudara? Passion itu begitu penting karena passion itu adalah energi yang luar biasa yang membuat seseorang itu berhasil dan maksimal. Orang itu seringkali saya lihat ada banyak orang gagal, ada banyak orang gak berhasil. Bahkan di kalangan hamba-hamba Tuhan ada banyak hamba-hamba Tuhan gak berhasil dalam pelayanannya. Itu bukan karena kurang pintar, saudara. Cuma seringkali karena tidak punya passion. Sekolahnya bagus, sekolahnya tinggi, saudara. Kepintarannya ada. Tetapi salah satu yang menentukan keberhasilan seseorang itu adalah gairahnya. Kalau orang punya gairah itu seperti orang yang tidak pernah bisa dikalahkan. Dan orang yang tidak kehabisan akal. Kalau orang punya gairah, itu seperti orang yang tidak akan pernah menemui jalan buntu. Dia ketemu jalan ini buntu, selama dia masih punya gairah, dia cari jalan lain. Dia cari jalan lain. Tapi kalau orang nggak punya gairah, saudara, itu udah habis semuanya. Semua jalan tuh sepertinya tertutup buat dia. Kenapa? Karena itu tadi. Passion itu adalah energi, kekuatan yang luar biasa, bukan kekuatan yang biasa, yang luar biasa, yang bisa membuat saudara dan saya itu berhasil dan maksimal. Saudara-saudara, siapa yang mau hidupnya nggak sekedar hidup, tapi mencapai puncak-puncak tertinggi dalam hidup saudara? Saya mau, saudara. Saudara mau? Dalam apa yang saudara kerjakan, dalam apa yang saudara capai, dalam apa yang saudara usahakan. Kalau saya di dalam pelayanan saya, karena bidang saya di situ, saudara, saya rindu mencapai tempat-tempat tertinggi. Dan itu bisa terjadi kalau kita menjalani hidup ini dengan passion. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan kepada saudara, jangan sampai saudara kehilangan satu hal yang berharga ini dalam hidup saudara. Masalah boleh ada, tantangan boleh ada dalam hidupmu. Tapi saya ingin katakan, selama saudara punya gairah, maka tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dalam hidup saudara. Gairah itu akan membuat saudara mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi, mencari lagi, mencari lagi, mencari lagi, mendaki lagi. Saya ingin katakan, satu hari ketika saudara tetap mendaki, mencari, saudara akan menemukan apa yang saudara cari. Martin Luther King pernah berkata begini, kalau Anda tidak bisa berlari, maka berjalanlah. Kalau Anda tidak bisa berjalan, maka merangkaklah. Tapi pastikan apa yang Anda lakukan, membuat Anda tetap terus maju ke depan. Dan itu hanya bisa dilakukan hanya orang-orang yang punya passion. Dia gak bisa lari, dia akan jalan. Dia gak bisa jalan, dia akan merangkak. Apapun akan dilakukan, selama dia punya passion, untuk memastikan bahwa dia tetap maju ke depan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, passion ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara. Nah, saudara-saudara, ada 4 resep yang ingin saya sharingkan kepada saudara semua, terhadap kepada diri saya sendiri. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki passion dalam hidup kita? Ya, yang pertama, saudara, kita ini bisa punya passion dalam hidup kita, kita punya gairah dalam hidup kita, kalau kita yakin bahwa yang terbaik dalam hidup kita dari Tuhan itu ada di depan kita. Belum kita capai. Ini yang pertama, saudara. Kita itu bisa punya gairah, menjalani hari-hari kita dengan bergairah, kalau kita yakin bahwa yang terbaik dari Tuhan itu ada di depan hidup kita. Dan kita itu sedang menuju ke sana. Banyak orang hidupnya gak bergairah lagi, kenapa? Karena mereka bilang apa? Oh, yang terbaik dalam hidup saya itu terjadi 20 tahun lagi, 20 tahun yang lalu. Oh, yang terbaik dalam hidup saya, momen-momen keemasan saya, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Kalau ada orang yang ngomong gitu, berarti dia memandang hari-hari di depan dia ada yang baik gak? Ada yang baik lagi gak? Enggak ada. Halo, masuk logika saudara? Kenapa? Karena dia bilang apa? 10 tahun yang lalu itu momen-momen terbaik. Berarti di depan saya, dia menskenariokan buat dirinya sendiri. Di depan saya udah gak mungkin ada yang terbaik lagi. Karena yang terbaik udah terjadi 10 tahun yang lalu. Nah, kalau kita tahu di depan kita udah gak ada yang terbaik lagi, mau ngapain kita jalanin hidup ini? Bangun pagi kita lihat, ini mah biasa aja hari ini. Betul gak? Karena kita berkata kepada diri kita, yang terbaik sudah saya lalui. Artinya kita mengklaim bahwa tidak ada lagi yang terbaik di dalam hidup kita.
Tapi kalau saudara yakin bahwa yang terbaik masih ada di depan sana dan saudara sedang menuju ke sana, maka hidup ini jadi bergairah. Setiap kali saudara bangun, saudara akan berkata, hari ini lebih baik dari kemarin. Besok pagi ketika saudara bangun, saudara berkata, hari ini lebih baik dari kemarin. Bahkan waktu saudara diputusin pacar, saudara bilang, hari ini dapat pacar yang lebih baik dari kemarin. Tapi jangan sembarangan saudara, diputusin seminggu pacaran lagi, seminggu pacaran lagi. Tapi kalau kita yakin bahwa yang terbaik itu ada di depan, maka hidup ini akan menjadi bergairah. Kita akan menjalani hidup ini bergairah. Kenapa? Kita sedang menuju ke sesuatu yang jauh lebih baik daripada sebelumnya kok. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa jalan hidup kita itu naik dan bukan turun. Coba kita lihat ayatnya saudara. Di dalam Amsal pasal yang keempat ayat 18. Saya ingin kita baca sama-sama ayat ini. Ya, ayat ini bahkan udah dibikin lagu saudara. Ya. Ayo kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Inilah hidup manusia saudara. Hidup orang-orang yang percaya. Dikatakan apa? Jalan orang benar. Siapa orang benar? Siapa orang benar? Kita selalu kalau ditanya maunya keroyokan kita, gitu. Nggak berani ngomong saya, gitu saudara. Masuk penjara rame-rame, gitulah saudara. Siapa orang benar? Pertanyaan saya kedua, kok yakin saudara orang benar? Mukanya mulai berubah ragu-ragu. Nanya sama istrinya, kok lu yakin sih gitu? Kita orang benar, bukan karena perbuatan kita. Bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi kita jadi orang benar karena kita dibenarkan oleh darah Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Alkitab berkata itu adalah kasih karunia. Perbuatan kita udah benar belum? Belum. Kita masih bisa buat dosa gak? Masih. Tapi kita adalah orang benar. Statusnya orang benar. Karena darah Yesus membenarkan kita. Kalau gitu perbuatannya gimana Pak? Perbuatan kita akan jadi benar. Kita menuju kepada kesempurnaan. Bisa ngerti maksudnya? Jadi jangan bingung ya saudara ya. Lu orang benar, kemarin aja masih nipu, lu orang benar, masih jatuh dalam dosa. Status kita saat ini adalah orang benar. Sehingga kita bisa berkata, saya orang benar. Perbuatan-perbuatan karakter kita itu adalah proses menuju kepada kesempurnaan. Sampai Yesus datang kembali. Ya. Nah, kalau kita yakin bahwa kita ini orang benar, maka firman Tuhan ini berlaku buat kita. Alkitab berkata apa? Jalan hidup orang benar, jalan hidup saya, jalan hidup saudara. Sebagai orang benar. Itu seperti cahaya fajar. Cahaya fajar itu jam berapa saudara? Jam berapa? Kebanyakan yang jawab orang tua saudara. Anak-anak muda gak pernah ngelihat fajar saudara. Begitu dia bangun ayamnya udah gak selesai berkokok, udah ada di meja saudara. Jam 5, jam 4 gitu ya kurang lebih ya. Matahari baru muncul. Nah kita bilang, jalan hidup kita tuh seperti itu. Seperti matahari yang baru muncul. Dan kemudian apa? Nggak berhenti sampai di fajar doang. Kian bertambah apa? Bertambah terang. Artinya mataharinya tambah naik apa tambah turun? Tambah naik. Sampai apa? Rembang tengah hari. Jam berapa rembang tengah hari? Jam 12. Tahukah saudara? Jam 12 itu matahari sedang bersinar gagah-gagahnya. Saudara. Bapak, udah seminggu saya nggak ngelihat matahari jam 12 Pak. Ya tapi bukan berarti matahari nggak ada. Walaupun Anda tidak bisa lihat matahari, bukan berarti matahari nggak ada. Dia tetap ada. Jam 12 dia tetap berada di tengah-tengahnya. Dan tetap bersinar dengan gagah-gagahnya. Nah, Alkitab bilang jalan hidup kita tuh seperti itu. Kalau saudara baca Alkitab ini, ayat ini, dari cahaya fajar sampai rembang tengah hari, artinya hidupnya makin naik atau makin turun? Makin naik, makin turun? Makin naik. Dan saya mau kasih tahu, kita belum sampai ke cahaya rembang tengah hari, belum. Tapi kita sedang menuju ke sana. Artinya apa? Yang terbaik itu masih ada di depan kita, saudara. Yang amin cuma 3 orang. Saudara ini lapar apa kedinginan, saya nggak ngerti. Saudara. Percaya yang terbaik masih ada di depan kita, amin. Kalau kita percaya, maka seharusnya kita menjalani hidup ini dengan gairah dong. Ya. Tapi Pak, perusahaan saya punya masalah. Masalah-masalah dalam perusahaan kita, dalam bisnis kita, dalam hidup kita, itu hanya proses. Itu hanya anak tangga menuju kepada rembang tengah hari. Saudara, usaha-usaha saudara itu adalah tangga-tangga menuju kepada keberhasilan. Bahkan kegagalan-kegagalan saudara itu adalah sekolah yang dipersiapkan Tuhan untuk kesuksesan.
Jadi saudara itu jangan pernah mengeluh kalau saudara gagal. Saya ingatkan, saudara bukan satu-satunya orang yang gagal di dalam dunia ini. Jadi nggak usah putus hati, nggak usah putus harapan, nggak usah sedih hati. Seakan-akan saudara itu satu-satunya yang gagal di dunia ini. Masih banyak orang-orang lain yang gagal juga. Dan banyak orang-orang yang berhasil hari ini, kalau saudara tanya, keberhasilan itu dibangun dari tangga-tangga kegagalan. Dan itu membuat dia menjadi berhasil. Karena dia belajar dari kegagalan dan dia tidak mengulangi kegagalan itu. Kadang-kadang kalau kita nggak pernah gagal, kita nggak punya pengalaman, saudara. Tapi kegagalan-kegagalan itu sesungguhnya menjaga hidup kita sebagai pagar-pagar di hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tahu rambu-rambunya dan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajarlah dari orang yang berhasil, bagaimana mereka bisa berhasil. Kunci-kunci keberhasilan mereka, belajarlah dari orang gagal. Supaya Anda tidak mengulangi kegagalan mereka. Itu kunci untuk kesuksesan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita semua untuk memiliki satu kehidupan yang penuh dengan gairah. Dan Alkitab memberitahu kita bahwa jalan hidup kita semakin naik dan tidak akan semakin turun. Dan kita sedang menuju kepada rembang tengah hari. Karena itu saudara, jalani hidup ini dengan percaya bahwa yang terbaik di dalam hidup kita, yang datang dari Tuhan itu masih ada di depan kita. Kalau kita punya keyakinan seperti itu, maka setiap hari hidup kita bergairah. Perkataan-perkataan kita berubah. Nggak ada lagi kita bilang, ya hidup ini susah ya. Kita ketemu teman kita, hidup ini susah ya, ekonomi susah ya. Kalau kita yakin yang terbaik ada di depan kita, kita akan bilang, memang hidup ini susah. Dari dulu juga susah, ingetin sama dia. Bukan hanya hari ini aja, dari dulu juga udah susah. Tapi kan kita punya Tuhan. Berkat kita ditentukan sama Tuhan. Kita tinggal percaya aja sama Tuhan. Dan Tuhan yang ngatur semuanya. Wong harta ini juga Tuhan titipin sama kita kok, bukan kita punya, betul gak? Tuhan yang titipin. Tuhan yang memberi. Wong otak kita ini juga Tuhan yang ngasih. Makanya jangan sombong kita. Kita tuh gak boleh sombong. Kalau kita pinter itu semuanya datang dari Tuhan. Itu otak yang pinter kalau kesenggol malaikat miring 1 derajat aja jadi on. Saudara. Kita tuh gak boleh sombong. Tiap hari kita mesti bilang, Tuhan semua yang ada pada saya itu semua karena Tuhan. Saya itu cuma pelaksana. Saya itu cuma tugasnya tuh jaga hati supaya lurus dan kemudian belajar taat. Saya mau kasih tahu ya, pembimbing rohani saya bilang apa? Orang bego aja kalau taat itu pasti dipelihara Tuhan. Jadi sebetulnya yang menentukan Anda dipelihara Tuhan apa enggak, itu bukan kepintaran saudara. Tapi ketaatan saudara sama Tuhan. Ya kita ini enggak ada apa-apanya saudara. Hari ini ada, besok bisa enggak ada. Tapi hari ini saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita baru 25 hari di tahun 2015. Masih ada kurang lebih 340 hari yang harus kita jalani tahun ini. Tapi awali tahun ini dengan satu gairah. Miliki passion. Masuki tahun ini dengan optimis. Bukan karena kita berpikiran positif dan ajaran positive thinking. Bukan. Tapi karena firman Tuhan berkata, hidup saya seperti cahaya fajar. Yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Artinya yang terbaik masih ada di depan saya. Yang percaya katakan amin dan berikan kemuliaan buat Allah kita. Oh, berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Haleluya. Ini yang pertama. Yang kedua, gimana caranya kita bisa mempunyai passion dalam hidup kita? Kita ini bisa punya passion dalam hidup kita. Kalau kita menjalani panggilan Allah dalam hidup kita. Atau seringkali saudara sebut destiny. God's calling in your life. Panggilan Allah dalam hidup kita. Saudara-saudara, tiap orang itu punya destiny, saudara. Dulu waktu kita dengar kata panggilan Allah, semua orang berpikir itu jadi apa, saudara? Jadi pendeta. Ya. Kalau bilang, oh ada panggilan Tuhan, itu pasti jadi pendeta. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bahwa setiap dari saudara itu punya panggilan Tuhan masing-masing dalam hidupmu. Dan tidak semua orang dipanggil jadi pendeta. Kalau semua dipanggil jadi pendeta, siapa jemaatnya? Ini gereja kosong, tahu-tahu minggu depan saudara. Ditanya kemana, semua lagi pada khotbah tuh keliling-keliling saudara. Nggak ada jemaatnya. Tapi yang dimaksud dengan panggilan Allah itu adalah Tuhan itu punya rencana yang spesifik dalam hidup saudara masing-masing. Entah itu jadi pendeta, entah itu jadi pedagang, entah itu jadi penyanyi, entah itu jadi pemain sepak bola sekalipun. Itu adalah panggilan Allah dalam hidup kita masing-masing. Dan waktu kita memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita, maka hidup kita bergairah. Coba kita lihat satu ayat dulu ya. Mazmur 139 ayat 16. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu
Semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini dahsyat. Waktu kita masih belum lahir, saudara, Tuhan itu sudah menulis hari-hari dalam hidup kita sebelum ada satupun daripadanya. Sebelum kita ngalamin hari-hari itu, sebelum kita ada di dunia ini, Tuhan itu udah nulis. Artinya apa? Tuhan itu sudah menetapkan destiny dalam hidup kita masing-masing sebelum kita lahir dalam dunia. Dan ini membuktikan bahwa setiap dari kita itu punya panggilan yang berbeda-beda, saudara. Nah, saudara-saudara, saya panggilannya jadi pendeta. Jadi hamba Tuhan melayani sepenuh waktu. Dan dulu saya tidak mau jadi pendeta, saudara. Saya mau jadi pengusaha. Kenapa? Saya mengalami masa kecil yang susah. Kalau saudara tahu Gereja Sion di Beos, tahu? Banyak kan ibu-ibu yang nganggu karena sering ke Mangga 2 lewat situ, saudara. Saya itu tinggal di belakang Gereja Sion. Itu ada gang namanya Gang Burung. Sampai sekarang masih ada. Kenapa dinamain Gang Burung? Nggak tahu. Jujur saya nggak tahu. Tapi yang pasti itu gang kecil, motor aja kalau lewat dari arah yang berlawanan, mesti berantem dulu siapa yang mundur, siapa yang lewat duluan. Saya kecil hidup susah. Waktu saya masih SD, saudara, saya kalau lihat teman-teman saya makan kue apa tuh ya? Kue ape ya, yang pinggirnya garing tuh. Ya, kue apa ya? Coba kita bayangin, jangan lama-lama, saudara. Saya tuh memakan itu aja nggak bisa. Dulu harganya 25 perak. Saya tuh hanya makan itu berdasarkan belas kasihan dari teman-teman saya. Kalau dibagi, suka dibagi kremasnya sedikit. Nih, kremasnya buat lo deh. Makan. Akhirnya apa? Waktu saya SD, kelas 2, kelas 3, saya tuh mikir gimana caranya nyari duit supaya bisa beli kue itu. Akhirnya saya buka perpustakaan di rumah, saudara. Saya pergi ke tetangga-tetangga. Saya tuh dulu demen anak kecil, saudara, sampai sekarang sih. Tapi dulu saya tuh kerjanya nemenin anak kecil tidur. Saya pergi ke rumah ini, kalau udah jam 7 gitu, saya datang ke rumah ini. Anak-anaknya nggak mau tidur kalau nggak saya temenin. Udah tidur, mati lampu, saya pindah ke rumah seberangnya. Tidur, mati lampu, saya pindah ke rumah seberangnya. Dulu teman-teman saya anak-anak kecil semua, saudara. Akhirnya saya pergi ke rumah-rumah mereka, kumpulin buku-buku majalah bekas. Tante, ada majalah bekas gak? Yang udah gak dipakai, udah kasih saya aja. Di rumah saya buka perpustakaan. 1 buku sewa 25. 4 buku 75. Nah, mami saya tukang jahit, sudah. Nah, orang-orang yang datang ke tempat mami saya itu, saya bujuk-bujukin, tante sayang sama anaknya gak? Sayang, sewain buku dong, katanya sayang gitu. Jadi mau gak mau mereka sewa, sudah. Saya mulai kumpulin duit buat beli apa? Buat beli kue apa itu, sudah. Jadi hidup saya itu susah. Sampai kuliah pun saya jualan, saudara. Saya bayar uang kuliah sendiri. Karena apa? Karena pada waktu itu sedang mengalami krisis ekonomi, orang tua saya nggak bisa bayarin saya kuliah. Saya bilang, oke, beli buku bisa nggak? Bisa, saya akan cari uang buat bayar uang kuliah. Saya jualan di kampus. Kalau lagi lebaran, saya jual kartu lebaran, saudara. Kalau lagi Natal, saya jual kartu Natal. Saya jualan celana panjang, baju, kemeja, segala macam. Jadi saya datang ke sana tuh kayak datang ke PRJ mau jualan, saudara. Tas saya tuh penuh. Sehingga apa? Saya berpikir saya nggak mau jadi orang susah. Pada waktu kuliah, saya ditawarkan satu pekerjaan part-time. Menerjemahkan dokumen bahasa Inggris Indonesia, Indonesia bahasa Inggris. Dokumen tebal, ratusan halaman, sudah. Dan saya mulai dari situ. Saya digaji Rp2.250 per jam. Dan itu berasa sakitnya kalau makan siang. Makan siang 30 menit, habis kerja 3 jam, 4 jam, saudara. Dan akhirnya mulai dari situ saya mulai ditawarin untuk pekerjaan lain di perusahaan yang sama. Ditawarin jadi tenaga part-timer, tetap aja bayarannya masih dalam hitungan jam, 2.750 naik sampai 3.500 per jam. Saya jadi tenaga appraisal, saudara, penilaian. Saya ketemu klien-klien yang cukup besar pada waktu itu, tapi tetap statusnya masih part-timer. Saya nggak mau jadi orang susah. Dan di situ saya mulai melihat masa depan saya yang cukup cemerlang, saudara. Wah, ini masa depannya nggak suram nih. Dan bahkan pada waktu saya mau bikin skripsi, perusahaan itu bilang, bosnya bilang, nanti kalau udah lulus, kerja lagi di sini 1 tahun. Nanti kita mau sekolahin kamu ke Malaysia, ambil S2, bagian appraisal. Wah, rasanya masa depan itu udah cerah bener lah. Tapi Tuhan panggil saya sebelum semua itu terjadi, saudara. Saya bergumul pada waktu itu, saudara. Karena waktu itu ada istilah pendeta makan apa, baru saya tahu pendeta makan nasi juga sekarang, saudara. Saya menolak jadi pendeta, saudara. Dipanggil Tuhan ke ladang Tuhan, nggak mau saya.
Tetapi pada akhirnya saya bergumul minta tanda dari Tuhan, minta peneguhan dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan peneguhan-peneguhan bahkan dari orang yang saya nggak sangka-sangka. Dan akhirnya saya nyerah, saya serahkan hidup saya sama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu panggilan hidup saya. Dan pada waktu saudara ketemu dengan destiny saudara, maka di situ saudara akan jadi maksimal. Pada waktu saudara ketemu dengan panggilan Allah dalam hidup saudara, maka saudara akan punya gairah dalam mengerjakan semuanya. Saudara nggak perlu dipaksa-paksa. Halo orang tua Kristen, jangan jadikan anakmu korban keinginanmu. Banyak anak-anak yang sekolah, yang kuliah, mengambil satu bidang yang sebetulnya dia nggak suka di situ. Kenapa kok dia ngambil di situ? Karena dipaksa sama orang tuanya. Papi dokter, kamu harus jadi dokter. Firman Tuhan tidak pernah bilang kalau bapaknya dokter, anaknya harus jadi dokter. Nggak ada, itu nggak alkitabiah. Biarkan anakmu menemukan panggilan Allah dalam hidupnya. Jangan buat anak kita itu stres dalam apa yang dia kerjakan. Kalau anak saudara menemukan panggilan dalam hidupnya, saudara nggak usah suruh dia kerjain sendiri. Kalau bermain musik memang panggilan hidup dari seseorang, nggak usah dipaksa-paksa latihan. Tiap hari bisa 4 jam, 5 jam, bahkan 8 jam dia latihan. Dan dia lakukan itu dengan sukacita. Betul nggak saudara? Kalau berdagang itu adalah panggilan anak saudara, jangan paksa dia jadi dokter. Dia dagang di tempat prakteknya saudara. Karena jadi pedagang pun panggilan Tuhan. Main sepak bola juga panggilan Tuhan kalau memang panggilan Tuhan di situ. Saudara paksa dia jadi dokter kalau dia panggilannya pemain sepak bola, nggak akan berhasil. Berapa banyak anak-anak yang menderita, itu karena apa? Karena mereka kuliah, mereka ngambil major itu, dan itu bukan panggilan hidupnya. Dan mereka sengsara di situ. Saya punya seorang teman, ada 2 sih, kakak beradik. Dua-duanya pinter. Itu dulu anak binaan saya di youth. Itu langganan ranking saudara, dari SD. Sampai kuliah pun, itu dapat IP-nya tertinggi. Ini kakak adik. Dan begitu selesai kuliah, si adiknya ini nggak langsung kerja. Kami cukup dekat saudara, jadi ngobrol cukup sering. Dan saya tanya sama dia, kamu kenapa nggak kerja? Mau istirahat dulu ya? Enggak sih kok. Nah terus kenapa? Ini adiknya perempuan. Saudara. Terus kenapa? Kok tolong bantu doa ya. Saya tuh merasa bahwa panggilan hidup saya itu bukan di sini. Bukan di bidang yang saya ambil. Dari awal saya masuk itu saya cuma memenuhi kemauan orang tua saya aja. Panggilan hidup saya bukan di sini. Saudara. Oke, kita doa deh. Saya berdoa, dia berdoa, kita berdoa sama-sama, mendoakan untuk panggilan hidupnya. Dan akhirnya sementara mengisi waktu kosong, dia masih belum tahu mau ngapain. Dia pergi ke China, sekolah bahasa di China. Dia dapat beasiswa dari satu sekolah. Dibayarin ke China. Nah, saya ketemu dia beberapa bulan yang lalu. Dia pulang dari situ, dan kemudian saya tanya, apa kegiatan kamu sekarang? Sekarang saya main itu kok. Apa sih namanya tuh yang harapannya orang China tuh? Kayak kecapi begitu tuh. Apa sih namanya? Ada yang tahu gak? Ya pokoknya begitulah. Yang suka di film silat, gitu kan. Terus bisa terbang, gitu. Cuma yang ini gak bisa terbang saudara ya. Dia main itu saudara. Dan ternyata, dia tuh setiap hari sibuknya setengah mati. Loh saya tanya, kenapa kok bisa begitu? Pada waktu dia sekolah bahasa di sana, dia itu ngambil ekstrakurikuler musik. Rupanya dia ada ketertarikan dengan musik. Dia itu punya jiwa seni. Dan ternyata di situ destiny-nya dia. Dia belajar itu dan dia mempelajari dalam waktu cepat. Dan dia katakan dia satu-satunya di luar orang China yang diajak masuk ke dalam satu grup yang terkenal untuk keliling China, ngadain konser. Dia satu-satunya yang bukan orang China asli. Dan dia cukup berhasil di situ. Sampai hari ini dia sibuknya setengah mati, saudara. Dari pagi sampai malam dia ngajarin itu juga, dia ngelesin, dia diundang ke tempat-tempat, ke mall, kemana untuk main itu, dia diajak konser, ke sana ke sini. Dan saya ketemu kakaknya bilang begini sama saya tuh ngiri sama si Indri, nama anaknya nih Indri. Saya tuh ngiri lu sama dia, kenapa? Dia sibuknya setengah mati, tapi dia menyukai apa yang dia lakukan. Dia gak rasa beban, dia enjoy bener, dia happy tiap hari. Dia lakukan itu. Saya bilang sama orang ini, dia udah ketemu sama destiny hidupnya. Saudara bisa lihat, waktu saudara ketemu sama panggilan hidup saudara, itu ada energi yang luar biasa untuk saudara melakukan itu. Saudara gak perlu dipaksa. You love what you do what you love.
Anda melakukan apa yang Anda sukai, dan Anda menyukai apa yang Anda lakukan. Itu artinya orang itu udah ketemu sama destiny, panggilan Tuhan di dalam hidupnya, saudara. Saudara-saudara, mungkin kita sekarang perlu berpikir dan berani berpikir tentang hidup kita sekarang. Anak-anak muda di tempat ini, mungkin saudara-saudara yang bekerja, mungkin kita perlu berpikir ulang tentang keadaan kita sekarang. Kita perlu belajar jujur sama diri kita sendiri. Apakah yang kita lakukan selama ini itu merupakan panggilan hidup kita? Saya khotbah ini banyak di tempat anak-anak muda, saudara. Dan ada banyak respon yang mereka berikan kepada saya. Dan dia bilang apa? Kok ternyata apa yang Koko ngomong, itu yang merupakan jadi pertanyaan saya. Saya tuh selama ini sengsara kerja begini. Ternyata saya baru menemukan jawabannya adalah saya tidak masuk dalam destiny saya. Dan mereka switch, mereka ambil satu langkah. Mereka keluar dan mereka melakukan sesuatu yang baru. Dan beberapa bulan kemudian mereka hubungin saya, kok saya udah dapat destiny saya udah ketemu. Sekarang hidup saya happy kok. Saya datang ke tempat kerja saya happy. Waktu saya kerja saya happy, saya gak pernah rasa beban. Kenapa? Karena saya tahu disinilah jalur saya. Halo, waktu Anda ketemu dengan destiny Anda, dengan panggilan Tuhan dalam hidupmu, Anda gak akan punya beban. Anda akan melakukan itu dengan sukacita. Setiap kali Anda pergi ke kantor, Anda sukacita. Pertanyakan kepada diri Anda hari ini, apakah setiap kali Anda pergi ke kantor itu rasanya beban? Aduh, Senin lagi. I hate Monday. Jadi beban buat saudara. Atau apakah sekarang ketika saudara pergi ke kantor, saudara rasa sukacita? Duh, senang ya rasanya mau pergi ke kantor. Kantor itu kayak second home saudara. Saudara rasa hangat di situ, saudara rasa ngeblend di situ, saudara rasa homey di situ, saudara rasa sukacita, berarti Anda sudah ketemu dengan destiny hidupmu. Tolonglah anak Anda untuk menemukan destiny hidupnya. Jangan paksa dia untuk mengikuti kemauan kita. Hidup ini sementara, jangan biarkan hidup yang sementara ini dijalani dengan siksaan, dengan beban. Kita bisa punya passion kalau kita ketemu dengan panggilan Allah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Buat kue itu juga destiny loh, panggilan Tuhan. Siapa di sini yang kalau buat kue itu rasanya senang gitu? Sukacita gitu. Ada? Angkat tangan. Kalau pendeta yang nanya pasti nggak ada yang berani angkat tangan. Takut diminta suruh bikinin kue. Enggak, dibeli. Kalau memang kuenya enak. Kalau saudara bikin kue, saudara sukacita, saudara bisa nyanyi-nyanyi. I love you Jesus, sambil bikin kue, kurang air, pakai keringat dikit. Nah, itu saking sukacitanya saudara. Berarti itu adalah destiny saudara. Waktu saudara ketemu destiny saudara, saudara bisa punya passion. Dan passion itu menghasilkan gairah yang luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Yang ketiga, tenang aja poinnya cuma ada 4. Tapi yang keempat ada 25 poin kecil di bawahnya. Saudara. Yang ketiga, kita bisa punya passion, punya gairah dalam hidup kita. Kalau kita menjalani hidup ini dengan sepenuh hati, bukan dengan segenap hati, bukan dengan setengah hati. Jalani hidup ini dengan sepenuh hati. Apa artinya menjalani hidup dengan sepenuh hati? Artinya apa? Kita menghargai waktu-waktu di dalam hidup kita, setiap detik dalam hidup kita, dan kita memaksimalkan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tidak hidup dengan membuang waktu. Kita menghargai benar. Kita menjalani hidup ini dengan segenap hati, kita tidak membuang waktu kita, tapi setiap detik dalam hidup kita, kita hargain saudara. Saudara-saudara, Alkitab berkata bahwa hidup kita ini singkat. Ya, Mazmur 90. Mazmur 90 berkata hidup kita ini cuma 70-80 tahun. Ayat yang ke-10 berkata begitu. Masa hidup kami adalah 70-80 tahun. Betul? Orang Indonesia itu rata-rata umurnya 67 tahun. Rata-rata. Cuma supaya saudara gak terlalu stres, saya buletin ke atas 70 tahun. Kalau saudara membenci hari-hari dalam hidup saudara, saudara pikirin, dalam 70 tahun itu ada berapa banyak waktu yang terbuang. Makanya kita perlu berdoa seperti pemazmur. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu untuk apa? Untuk menjalani hari-hari ini dengan segenap hati. Tidak ada waktu yang terbuang. Setiap detik yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita hargai, kita maksimalkan.
Ada orang yang benci hari Senin, makanya ada istilah I hate Monday. Coba saudara hitung, ada berapa banyak hari Senin kalau saudara hidup 70 tahun. Kurangin sama umur saudara 70 tahun. Ayo tinggal berapa waktu saudara? Jangan-jangan tinggal 30 tahun atau 40 tahun. Terus selain hari Senin, benci lagi hari apa? Saya benci hari Sabtu. Coba hitung ada berapa hari Sabtu selama 70 tahun. Tambahin tadi sama benci hari Senin. Waktumu tinggal berapa? Lama-lama waktu yang kita bisa nikmatin habis saudara. Betul gak? Cuma sedikit. Kenapa? Karena hari Senin dan hari Sabtu itu termasuk di dalam 70 tahun itu umur kita. Kalau kita benci hari itu, maka waktu kita yang kita bisa nikmatin itu akan habis. Saudara-saudara, hiduplah untuk hari ini. Jangan untuk hidup untuk hari yang akan datang. Oh, hidup saya yang sesungguh-sungguhnya nanti itu kalau saya udah punya rumah, itu baru hidup. Berarti sekarang apa? Mati, saudara. Hidup kita yang paling real itu hari ini. Betul gak, saudara? Ya hari ini hidup kita yang paling real. Tapi sayang sekali banyak orang punya cita-cita 5 tahun lagi baru benar-benar hidup. Kenapa? Karena belum punya rumah, belum punya mobil. Jadi selama 5 tahun saudara belum mencapai itu, 5 tahun itu saudara membuang waktu saudara. Setelah 5 tahun ternyata belum punya mobil, belum punya rumah, 5 tahun lagi perpanjang. Berapa banyak waktu yang saudara buang? Kenapa sih saudara nggak berkata, kita nggak belajar berkata terima kasih Tuhan. Berkat yang terbesar yang Tuhan berikan buat saya adalah saya masih hidup hari ini. Dan saya masih mempunyai hari-hari di dalam hidup saya, tiap detik yang bisa saya nikmati. Hidup kita yang paling real, saya katakan sekali lagi, adalah hari ini, saat ini. Saudara, kita mesti belajar menikmati setiap hal dalam hidup kita. Jangan mengeluh kalau saudara kena macet, belajar nikmati itu. Karena macet itu bagian dari 70 tahun hidup kita. Betul gak? Kalau saudara tidak nikmatin, itu udah terbuang tuh. Belajar menikmati kalau macet. Saya sekarang belajar menikmati loh saudara. Kalau saya pergi macet gitu ya. Saya belajar menikmati Tuhan, terima kasih buat macet ini. Karena dengan macet ini saya bisa banyak merenung tentang kebaikan Tuhan. Dan seringkali pada waktu macet saya dapat ide-ide khotbah saudara. Tapi kalau nggak macet kan saya mesti konsentrasi, nggak bisa bengong. Masa saya lagi nyetir mikirin ide khotbah, bisa ada di sorga tahu-tahu saya saudara. Tapi justru karena macet, saya punya waktu untuk merenung. Merenung tiba-tiba Tuhan bicara, tiba-tiba Tuhan kasih ide sesuatu. Oh iya bagus juga, saya catat. Begitu udah kelar, dapat ide, tahu udah gak macet, jalan lagi saudara. Dan kita mesti menikmati. Ada di sini yang bosan hidup? Ada Pak, tapi gak mau ngaku. Kalau saudara bosan hidup ya, coba saudara mulai berpikir. Jangan-jangan hari ini hari terakhir saya. Ada orang yang pernah datang sama saya dan bilang, Pak saya ini bosan hidup nih Pak. Nggak tahu nih hidup nih kayaknya gimana gitu. Udah males saya Pak hidup. Gimana ya Pak ya? Gini deh saya bilang. Coba kamu pergi ke pantai, saya bilang. Sore-sore kamu duduk di pantai, kamu siapin makanan kecil, kamu siapin minuman gitu yang enak gitu kan. Kamu santai aja di situ. Kamu lihat matahari terbenam. Dan waktu kamu lihat matahari terbenam, kamu sambil mikir, jangan-jangan ini hari terakhir gue lihat matahari terbenam. Coba pengen tahu perasaan kamu berubah gak? Nah terus habis pulang begitu kamu makan yang enak. Makan steak kayak apa kayak gitu. Ya taruhlah makan steak. Waktu kamu makan steak masukin ke mulut, sambil ngunyah bilang, jangan-jangan ini hari terakhir gue makan steak. Pasti ngunyahnya beda. Jangan-jangan ini steak terakhir. Biasanya dikunyah 2 kali langsung telan geblek gitu kan. Ini sekarang jangan-jangan hari terakhir 30 kali baru ditelan sampai ampas-ampasnya begitu saudara. Kenapa? Jangan-jangan ini terakhir. Saudara-saudara, kalau kita berpikir jangan-jangan ini hari terakhir kita hidup, kita akan menikmati setiap detik hari ini loh. Betul gak saudara? Kita tiba-tiba bisa menghargai setiap detik dalam hidup kita. Nah kenapa kita gak coba berpikir hari ini? Setiap hari kita berpikir, jangan-jangan ini hari terakhir nih. Waktu saudara pulang nih nanti, saudara makan dimsum, saudara makan apa. Waktu saudara makan, plek gitu masuk ke mulut, sambil ngunyah mikir, seperti yang saya bilang, jangan-jangan ini terakhir siomay ini masuk ke mulut gua nih. Waktu saudara makan hakau, plek gitu. Ini saya ngomong gini, saudara jangan ngebayangin ya, dosa loh saudara. Saudara mesti tetap konsen sama saya ya. Saudara mikir, jangan-jangan nih hari terakhir gua makan ini nih. Maka apa? Apa yang terjadi? Yang pasti terjadi ketika saudara berpikir begitu, saudara akan mulai menikmati hidup saudara. Setiap makanan yang masuk dalam mulut saudara, saudara mulai nikmati. Waktu saudara berpikir jangan-jangan ini hari terakhir.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata umur kita tuh gak panjang. Memang Alkitab bilang 70-80 tahun, tapi real sebenar-benarnya kita gak tahu, betul gak? Anak-anak muda jangan berpikir, oh Pak jangan ngomongin soal mati Pak, saya masih muda Pak, umur 30 tahun Pak. Kalau Alkitab bilang 70 tahun masih ada 40 tahun lagi, betul secara hitungan gitu. Tapi sekarang banyak anak muda nyalip orang tua. Mati duluan maksud saya saudara. Umur boleh 30 tahun. Tapi banyak anak muda sekarang mati duluan. Jangan berpikir bahwa umur kita masih panjang. Umur saya masih panjang Pak. Masih berapa puluh tahun lagi secara hitungan Alkitab. Hiduplah untuk hari ini. Sementara hari ini masih ada, jangan mengeluh. Nikmatin. Jangan-jangan besok tidak ada lagi hari dalam hidup kita. Dan pada waktu kita mau belajar bersyukur untuk hari-hari kita, sudah terlambat. Tapi kalau hari ini masih ada, jalani hidupmu dengan sepenuh hati. Bersyukur untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Ya, kalau kita menjalani hidup dengan segenap hati, maka kita bisa punya passion, punya gairah. Setiap pagi kita bilang Tuhan bersyukur. Walaupun ada masalah kita bilang Tuhan bersyukur. Masalah boleh ada, tapi Tuhan juga ada. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Kita ini bisa punya passion dalam hidup kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memiliki passion dalam hidupnya. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa lingkungan itu mempengaruhi segala hal dalam hidup kita loh. Tanpa kita sadari. Lingkungan kita itu mempengaruhi pola pikir kita. Lingkungan kita mempengaruhi cara bicara kita. Lingkungan itu mempengaruhi pemikiran kita, perkataan kita, bahkan gaya hidup dan karakter kita. Kita ini dibentuk oleh lingkungan. Jadi kalau saudara bergaul sama orang-orang yang lemah imannya, saudara kan jadi seperti itu. 1 Korintus 15 ayat 33 bilang apa? Saudara mesti tahu bahwa pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Itu 1 Korintus 15 ayat 33 tuh. Saudara mesti ingat itu. Ketika kita punya kebiasaan yang baik, kita bergaul dalam pergaulan yang buruk, lama-lama kebiasaan kita itu bisa berubah. Tapi sebaliknya, kalau kita punya kebiasaan yang buruk, kita bergaul di dalam pergaulan yang baik, lama-lama kita bisa berubah jadi baik. Kita ini dibentuk oleh lingkungan dengan siapa kita berada setiap hari, dengan siapa kita memberikan waktu paling banyak sama mereka. Kita ini adalah hasil inspirasi kita terhadap orang lain. Dan kita ini tanpa kita sadari akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya ulang ya. Banyak yang kayaknya ngomong, memang jam-jam segini jam-jam rawan. Saudara. Peredaran darah ke otak agak kurang lancar. Saudara. Kita ini adalah hasil inspirasi kita terhadap orang lain. Dan kita ini tanpa kita sadari akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Contohnya gini, kita adalah hasil inspirasi. Dari siapa? Dari orang tua kita. Itu lingkungan terdekat kita. Dari keluarga kita. Pasti ada di antara saudara yang punya kebiasaan-kebiasaan yang mirip sama orang tua saudara. Entah gaya ngomongnya, entah yang perempuan gaya nyeka rambutnya mungkin mirip sama maminya. Entah yang laki-laki mungkin gaya jalannya mirip sama bapaknya. Kenapa? Karena kita dibentuk di dalam lingkungan yang paling dekat sama kita waktu kita kecil, yaitu keluarga kita. Dan tanpa Anda sadari, apa yang saudara lakukan itu akan menjadi inspirasi bagi orang lain. Mungkin saudara nggak tahu, saudara nggak lihat. Tapi saudara harus tahu ada orang-orang yang melihat perbuatan kita. Dan waktu kita melakukan perbuatan yang baik, maka itu jadi inspirasi buat mereka. Walaupun kita nggak tahu orangnya siapa. Jadi pergaulan itu, lingkungan itu membentuk segala hal dalam hidup kita, saudara. Kalau saudara mau jadi orang yang punya gairah, bergaulah dengan orang-orang yang punya passion. Yang omongannya positif. Yang selalu punya mental positif, yang percaya sama Tuhan, yang imannya kuat. Waktu kita masuk ke dalam lingkungan itu, kita jadi kuat gak saudara? Jadi kuat. Kita yang lemah jadi kuat. Aduh, gue lagi banyak masalah nih. Loh, kita semua punya masalah kok. Kita di sini semua punya masalah kok. Tapi kita tetap percaya bahwa selalu ada jalan di dalam Tuhan. Kaget kan kita. Sama grup yang satu beda. Gue punya masalah nih. Gue juga punya masalah. Yuk mati bareng yuk. Gitu saudara. Yang satu melemahkan, yang satu menguatkan. Saudara pilih lingkungan mana yang saudara mau bergaul. Tapi saya pastikan, waktu saudara bergaul dengan orang-orang yang punya passion, orang yang punya gairah, lama-lama Anda akan kepompa untuk menjadi orang yang sama. Saudara lihat, kosakata saudara mulai berubah, nggak ada lagi kata-kata yang negatif. Kenapa? Karena saudara mengisi setiap hari dengan perkataan yang positif dari lingkungan saudara. Tapi kalau saudara setiap hari dengar kata-kata yang negatif, lama-lama saudara jadi negatif.
Sama kayak anak kita. Kalau anak kita setiap hari nonton film-film yang kasar, lama-lama dia jadi kasar. Betul gak sudah? Tapi kalau setiap hari dia nonton film-film yang positif, yang bermanfaat, lama-lama nilai-nilai itu masuk ke dalam dia. Dengan apa dia dikasih makan, jadi seperti itulah dia. Sama kita juga gitu. Apa yang jadi makanan kita setiap hari? Apa yang mengisi hidup kita setiap hari? Apa yang mengisi pikiran kita setiap hari? Kita akan jadi seperti itu. Nah, saudara-saudara, saya kasih satu cerita terakhir. Amsal 13 ayat 20, kita baca dulu ayatnya. Nah, kita bilang gini, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuh, pergaulan itu mempengaruhi segala hal dalam hidup kita. Kalau saudara bergaul dengan orang bijak, saudara jadi bijak. Tapi kalau saudara bergaul dengan orang bebal, saudara jadi malang. Bahasa Indonesianya, kasihan dulu, begitu saudara ya kira-kira. Jadi pilihlah dengan siapa saudara bergaul. Nah, ini ada satu kisah saudara. Ada seorang anak kecil yang punya passion yang sangat besar. Namanya Melissa Poe. Ya, ini foto dia setelah dia dewasa. Nah, kisahnya ini pada waktu dia berumur 9 tahun. Terjadi pada tahun 1989. Pada tahun 89, Melissa Poe ini umur 9 tahun, saudara. Dia nonton satu film berjudul Highway to Heaven di tahun itu. Dan kemudian rupanya film itu menginspirasi dia dan membuat dia memikirkan tentang masa depan bumi. Nah, ini luar biasa, anak kecil umur 9 tahun mikirin masa depan bumi. Kita dulu umur 9 tahun nggak tahu kemana kita ngapain, saudara ya. Tapi setelah nonton film ini dia terinspirasi sehingga dia mengkhawatirkan tentang masa depan bumi. Bahwa lama-lama bumi ini akan hancur dengan kerusakan-kerusakan yang diakibatkan dari alam kalau tidak diambil tindakan. Nah, ini anak luar biasa nih, saudara. Apa yang dia lakukan setelah dia nonton film itu dan dia mulai worry tentang masa depan bumi? Dia ngirim surat, menulis surat kepada Presiden George Bush. Nah, ini suratnya, ini tulisan asli tangannya dia nih. Suratnya itu bunyinya gini, Dear Mr. President, please will you do something about pollution? I want to live till I am 100 years old. Mr. President, if you ignore this letter, we will all die of pollution and the ozone layer. Please help. Melissa Poe, age 9. Saudara pernah nulis surat ke SBY? Atau ke Soeharto waktu saudara umur 9 tahun? Ini anak umur 9 tahun nulis surat ke Presiden George Bush. Presiden George Bush terima surat ini. Dan dia berpikir, aduh ini anak kecil ngomongin soal polusi segala macam. Akhirnya Presiden George Bush membalas surat itu, tetapi surat itu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Melissa Poe. Presiden George Bush cuma tulis agar dia itu tetap sekolah dengan rajin, dan kemudian menjauhi obat terlarang, dan kemudian jangan singgung lagi soal lingkungan. Jadi tidak menjawab. Dan waktu Melissa Poe mendapatkan jawaban surat dari George Bush, dia nggak senang, saudara. Ini presiden nganggap gua tuh main-main begitu loh. Dan dia melakukan tindakan yang lebih ekstrim. Apa yang dia lakukan, saudara? Dia merekrut 6 orang temannya. Dia sharing sama 6 orang temannya. Ini anak umur 9 tahun, ini luar biasa nih, saudara. Dan kemudian mereka membentuk satu perkumpulan namanya Kids Face. K-I-D-S, Kids Anak, Face, F-A-C-E. FACE itu singkatan dari For a Clean Environment. Jadi Kids for a Clean Environment. Anak-anak untuk lingkungan yang bersih. 6 orang temannya, sama dia jadi 7, saudara. Dan kemudian apa yang dia lakukan? Pada waktu itu banyak billboard di jalan tuh yang kosong, nggak ada iklannya. Jadi dia sama 6 orang ini menghubungi yang punya papan reklame itu. Ngebujuk mereka untuk ngasih papan reklame itu secara gratis sama mereka. Apa yang mau ditaruh di situ? Surat ini, saudara. Dicetak gede, seukuran billboard, dipajang di reklame-reklame yang kosong. Dan mereka datangin satu-satu tuh, saudara. Kita mungkin berpikir, anak umur 9 tahun, 7 orang anak umur 9 tahun bisa buat apa sih? Tahu gak, saudara? Pada tahun 90, 1 tahun kemudian, pada waktu dia umur 10 tahun, ada 250 papan iklan yang menaruh surat ini di papan iklan mereka. Ini anak gila nih. Kalau boleh saya bilang nih anak gila. Umur 10 tahun mereka berhasil membujuk yang punya papan reklame. Ada 250 papan iklan yang masang surat ini. Dia coba untuk mengusik Presiden George Bush. Dan salah satu papan iklan itu persis di depan White House. Jadi kalau George Bush mau masuk ke kantor, dia lihat itu papan iklan, dia sebel benar, saudara. Dia keluar dari White House, dia melihat papan iklan, dia sebel benar, saudara. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Melissa Poe nggak berhenti. Dia punya passion yang sangat besar.
Pada waktu saya menemukan cerita ini, sekitar 4-5 tahun yang lalu, saya mendapatkan data bahwa Kids Face, organisasi yang didirikannya, itu sudah memiliki 300.000 anggota di 20 negara. Bayangin. Dan buletin mereka telah menjangkau lebih dari 3 juta orang di seluruh dunia. Ini anak umur 9-10 tahun loh. Tapi saya mau katakan, gak peduli berapa umur Anda. Kalau Anda punya passion, hidup saudara akan maksimal. Anda akan melakukan sesuatu yang outstanding, above the limit. Sesuatu yang Anda pikir Anda gak bisa lakukan, tapi dengan modal passion, maka itu akan membawa Anda ke tempat-tempat yang tidak pernah Anda capai sebelumnya. Melebihi apa yang pernah saudara pikirkan. Dan hanya orang-orang yang punya passion yang bisa melakukan itu, saudara. Kita gak pernah menyangka anak umur 9-10 tahun bisa melakukan gebrakan yang begitu besar. Bisa menempel surat ini di 250 papan iklan di Amerika, saudara. Tapi ini dikerjakan oleh seorang yang punya passion yang besar. Dan hari ini, kalau saudara memasuki tahun ini dengan passion, dengan gairah, gak peduli badai apa yang ada di depan saudara. Gak peduli gunung batu apa yang ada di depan saudara. Passion itu akan bisa membuat saudara melewati semuanya itu. Dan terlebih lagi karena kita punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara.